يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القدير الذي قدرنا بأن نكون من أهل الطريقة النقشبندية والقادرية، ونسأل الله أن يكرمنا بالإنابة والاستقامة في الدنيا قبل الممات، ونسأل الله أن يرزقنا الشوق إلى لقائه ولقاء حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهدكم بأن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا يا فتاح بفتوح العارفين، amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat, ini kok gelap bener di situ ya? Ini yang terang nih hatinya nih ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan persaudaraan kita bukan berdasarkan golongan, amin. Bukan karena nama tarekat, tapi karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti di akhirat disebutkan bahwa ada sekelompok orang yang para nabi, para syuhada itu ghibtah. Ghibtah itu iri yang positif, melihat ada sekelompok orang dibalut cahaya lalu diterbangkan sampai ke depan surga. La ya'rifuna al-hisab wala azab. Mereka enggak tahu hisab itu ada, azab itu ada, sirat itu ada. Langsung sampai. Lalu ditanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, humul mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai di dalam nama Allah, di dalam mengenal Allah. Jadi harusnya orang-orang ahlu sunnah ini walaupun beda thariqah, sesama orang yang cinta Allah, mereka melupakan thariqah. Thariqah itu bahasa Arab artinya jalan, benar nggak? Kalau sudah sampai di tujuan kita nanyain jalan nggak? Nah, harusnya itu yang terjadi hari ini. Tapi apa boleh buat? Walau syaa rabbuka laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan umat ini satu. Tapi Allah maunya lain. Tapi semoga kita termasuk yang al-mutahabbuna fillah, cinta dalam nama Allah. Itu sebabnya setelah zikir jahar, zikir khafi, zikirnya Allah Allah, bukan? Betul nak? Maka siapapun yang zikirnya Allah Allah di qalbu wajib saling mencintai dalam nama Allah. Amin. Allahumma ja'alna minal mutahabbina fillah. Amin ya rabbal alamin bijahi habibillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Karena milad ma'had pesantren, saya bawa kitab. Saya husnuzon pasti ada mustami' hadirin yang mampu bahasa Arabnya bagus. Kalau yang tidak bagus, pendengarannya bagus. Yang nggak dengar husnuzonnya bagus. Jadi saya bawa kitab judulnya Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib ya. Yang saya hormati keluarga besar Abah Anong, Syekhuna Ahmad sahibul wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu wa usulihi wa furu'ihi ya. Semoga keluarga besar, baik guru-guru, baik yang khidmat, baik yang bersih-bersih, yang jaga-jaga, semua keluarga, apalagi yang mengamalkan thariqahnya, itu keluarganya tidak hanya nasabi,
tapi keluarganya rohani, keluarga rohani. Semoga Allah bersihkan kalbu kita dari bercak-bercak kebencian, amin. Allah bersihkan kalbu kita dari noda-noda ghaflah, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat hari ini adalah nikmat berthariqah. Nikmat berthariqah. Kenapa orang berthariqah itu tidak perlu mencari goa untuk menyepi? Kenapa? Ada goa besar di sini, dalam sekali. Ada lagi namanya titik-titik goa, titik-titik latifah, yang jika kita berzikir di situ nggak perlu lagi ke goa, nggak perlu lagi ke hutan, karena hutan di kepala ini sudah sangat belantara sekali. Maka beruntunglah orang bermursyid, beruntunglah orang punya guru, karena guru itu menjadi babullah, pintu dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang betul-betul belajar thariqah karena Allah, maka dia tidak berminat sama sekali dengan manzilah-manzilah duniawi. Di dalam dunia thariqah, kata Imam Al-Qutub Ar-Rabbani, Al-Imam Asy-Sya'rani, dunianya orang thariqah itu gelar sama ijazah. Gelar, ijazah, khirqah, itu dunianya orang thariqah, mursyid hakiki. Imam Sya'rani itu kalau ada muridnya tengkar sama bininya, atau istri tengkar bininya, atau istri tengkar sama suaminya, dia bilang, ya Allah turunkan sakinah kepadanya, itu galaunya tarik sini aja. Begitu beliau menjadi fidaan lil muridin, menjadi penebus terhadap para murid. Kenapa? Seorang muallim, murabbi, syekh, mursyid, dia tidak hanya ngajarin cara zikir, dia ngajak orang kepada Allah, bukan ngajak orang kepada dirinya. Itu dunianya para mursyid, dunianya orang thariqah. Ya, semoga hal-hal itu Allah bersihkan dari tempat ini. Semoga orang-orang di sini orang-orang rohaniyun. Rohani itu tidak ada hijab kepada Allah kecuali nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya, kalau kita ini masih berkutat pada nafsiyah kita masing-masing, di dalam berthariqah kita punya ambisi. Ambisi ingin menjadi wakil talqin, ingin jadi pemimpin ini, pemimpin itu. Kalau orang sudah ada muyul, kecenderungan kepada itu, sedikit saja konflik dimulai. Nih perhatikan, setiap ada kecenderungan itu konflik dimulai. Ada murid pindah ngaji ke tempat lain, kita nggak enak hati, konflik dimulai. Berarti bohong orang mengatakan manhaj tasawuf kami manhaj Ghazali. Padahal Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali itu beliau secara umur mestinya angkatan gurunya Al-Qutub Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun sanadnya hanya menyebutkan kepada kawannya bernama Yusuf Al-Hamadani yang disebutkan di dalam khatam dan tawassul kita. Ya. Al-Imam Ghazali yang menulis Ihya, beliau dapat zikir khafi dari Abu Ali Al-Farmadi yang ada dalam silsilah Naqsyabandiyah. Alhamdulillah saya orang Sumatera Barat. Ya, kalau ini kan Jawa Barat. Kita sama-sama orang Barat. Tapi Barat hitam ireng, ya, bukan Barat putih. Kami dari kecil sering dengar Yusuf Al-Hamadani. Siapa Yusuf Al-Hamadani? Ternyata itu mursyid Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengajarkan zikir khafi. Mereka Al-Hamadani dan Ghazali sepakat mengatakan apa? Jika murid kita pindah majelis atau cari mursyid baru, katakan alhamdulillah. Kenapa? Bebanku berkurang. Kalau sekarang gimana? Jangan ambil lapak gua. Kamu nggak tahu siapa di sini. Aku tuannya. Ya salam. Hari ini terjadi, ya.
Maka saya berharap semoga semua kita, siapapun yang berkhidmat untuk thariqah, minta ampun kepada Allah itu bukan dari dosa yang kita rasa. Ada dosa yang kita tidak rasa-rasa. Apa itu? Kecenderungan batin itu. Ya. Oleh karena itu mari kita baca suratul Fatihah sebelum buka kitab, kepada mu'alif kitab, kepada Nabi Muhammad SAW, mu'alif kitab Al-Qutub Ar-Rabbani Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu, dan semua orang-orang yang mengambil thariqah darinya, dan semua orang yang mencintainya, semua orang yang membuat manaqibnya, semua orang yang mengikuti manhajnya, khususan Syekhuna Abah Anam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya dengar ini salah satu kitab yang favorit beliau. Sama kami, kalau saya tidak nyebut pesantren, kami nyebut tempat zikir kami surau, karena diambil dari bahasa sana. Tapi ngaji kitab, kita juga sama, kita pakai trilogi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu, yang sudah khatam itu Sirrul Asrar khatam 2 kali dengan Buya Aldomi, doktor tafsir. Sekarang saya minta beliau untuk ngajarin Futuhul Ghaib. Ini sudah jalan. Namun saya belum izinkan yang kitab yang satu lagi, Al-Fathur Rabbani, ya. Sekedar sharing sebelum masuk kepada isinya. Jadi yang akan kita baca nanti adalah Maqalah Al-Arba'un, kalam beliau di fasal yang ke-40. Judul-judul kitab beliau itu adalah gelar-gelar kewaliannya. Perhatikan, judul-judul karya-karya daripada Al-Qutub Ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu itu adalah gelar-gelar walayahnya. Masing-masing gelar itu ada wilayah di belakangnya, wilayah kemakrifatan. Maka satu judul, satu gelar dijadikan satu kitab, maka di belakangnya ada kemakrifatan apa itu yang dibuka. Dan yang paling berat adalah Al-Fathur Rabbani. Kenapa? Karena di dalamnya ada tentang bab musyahadah. Beliau berkisah langsung, jangankan jumpa Nabi, beliau berkisah sekitar 2 kali jumpa dengan Allah SWT. Musyahadah, berdialog dengan Allah. Kalau yang kita sering dengar di manaqib, perjumpaan dengan Allah palsu, betul nggak? Tuhan palsu, syaitan nyamar jadi Tuhan. Tapi kita jarang mendengarkan kisah bahwa beliau betul-betul musyahadah, maqam ihsaniyah dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ disebutkan, makanya kitab itu agak berat. Judulnya Al-Fathur Rabbani. Kenapa Fathur Rabbani? Karena pembuka kepada bab ru'yatur Rabb, membuka kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Kitab Sirrul Asrar itu juga gelar beliau. Sirrul Asrar berarti ada asrar, ada sir daripada asrar, lebih dalam lagi daripada sir. Lembaga diri kita ada namanya akal, ini bagian keluar. Ada yang bagian dalam, jiwa, nafs. Lebih dalam lagi kolbu, fuad. Semua wilayah ini dapat diakses oleh syaitan ar-rajim. Itu sebabnya mohon maaf ikhwan akhwat sekalian, kita walaupun zikir 20.000 tahun, syaitan masih boleh masuk. Kenapa? Karena syaitan lebih tua dari Adam, lebih tua dari Azazil yang menjadi iblis. Iblis, Azazil 18.000 tahun berzikir di surga, jadi imam solat, imam majelis zikir di surga, dan dia menjadi iblis. Ya, maka
Tidak cukup hanya zikir-zikir, mesti mengenal siapa yang dizikirkan. Maka az-zikru itu syartul wusulnya. Orang zikir salik jika dia hendak sampai kepada kesadaran, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia mesti mengenal siapa yang dia sembah. Itulah inti dari sirrul asrar, dan pintunya ada dua, kata beliau. Pintunya adalah taubat dan talqin. Jadi inti daripada kitab Sirrul Asrar setelah membahas tentang tifil ma'ani, ya, ruh nabati, ruh sultani, ruh macam-macam tingkatan ruh, lembaga ruhani, intinya adalah pada taubat dan talqin. Barangkali itulah yang beliau pangersa Abah buat. Ada namanya inabah, ada namanya lembaga wakil talqin, ya. Inspirasinya kitab Sirrul Asrar. Dan yang malam ini yang kita bawa gelar beliau yang lain, yaitu Futuhul Ghaib. Apa arti Futuhul Ghaib? Pembuka dimensi yang tidak tampak. Allah itu bernama Alimul Ghaibi Wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan syahadah yang dapat disaksikan nyata. Coba, saya kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, sudah. Abah ada nggak? Tampak nggak? Tapi beliau ada nggak? Ada. Di mana? Alimul Ghaibi. Ya, itu di keyakinan. Keyakinan kan gaib. Beliau di alam kegaiban. Kita sekarang di alam syahadah, sesuai surah Al-Hasyr bahwa Allah Alimul Ghaibi Wasyahadah. Terus masih mungkin gak jumpa interaksi komunikasi dengan beliau yang sudah masuk alam gaib? Mungkin gak? Ya, akidahnya Asy'ariyah, Asy'ari atau Mu'tazilah ini? Akidah Asy'ari bukan? Ngaji sifat 20 bukan? Dalam bab al-wujud, Imam Asy'ari mengumumkan satu kaidah yang menjadi ijma' ahlus sunnah. Apa ijma'nya? Kullu mawjudin yumkin ayyura, mumkinun ayyura. Kalau di Imam Syahrastani diriwayatkan sahha ayyura. Setiap yang wujud. Maka saya tanya tadi, Abah wujud nggak? Abah ada nggak? Ya. Sahha ayyura, mungkin saja dapat dilihat. Terus gimana caranya? Saya punya mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Khalidiyah itu ada Qadiriyahnya juga. Di Sumatera Barat masih hidup. Kata beliau, nak, engkau ini lagi alam syahadah, alam nyata. Kalau hendak berinteraksi dengan yang gaib, maka nyatamu digaibkan, gaibmu dinyatakan. Saya bingung tuh, masih remaja kita kan. Karena saya suluk umur 13 tahun, arbainan 40 hari. Ini syukur nikmat, tahadus bin nikmah. Kita hanya zikiran, disuruh zikir kolbu 70.000 kerjain, 11.000 kali 7 kerjain, lataif kerjain aja. Ternyata umur 13 tahun itu mengalami apa yang diceritakan di kitab-kitab itu. Cuma dulu nggak tahu namanya, istilahnya nggak ngerti. Oh, ini namanya nur, ini namanya nar, ini namanya latifah, latifah kolbu warnanya ini, latifah ruh. Dulu nggak ngerti istilahnya. Mending begitu, jadi nggak sotoy. Itu sotoy nggak? Nggak ember. Teman kita tua-tua, umur saya 13 tahun, teman saya 31 tahun, 40 tahun, macam-macam. Kalau malam zikir melihat cahaya, pagi langsung cerita, waduh bro, aneh ngeliat cahaya. Kita bingung, apa maksudnya cahaya itu, ya. Tapi alhamdulillah, ya, Allah kunci. Jika kadang-kadang kita tidak tahu istilah, lebih baik daripada tahu istilah. Kadang-kadang Allah simpan rahasia kepada orang lugu, supaya dia tidak ember menceritakan sir-sirnya Allah. Kenapa? Kashfu sirri rububiyah kufrun. Membuka rahasia-rahasia rububiyah kufur. Kalau itu masih mending, itu masih rahasia nafsiyah.
melihat cahaya di kolbu, melihat nur di jidat, itu nafsiyah. Misal kolbu bergetar, badan dingin panas, jumpa Nabi, jumpa ruh ini, itu masih nafsiyah. Ya, kalau yang nggak boleh itu sir rububiyah, karena sir rububiyah dibuka, tiada lagi hijab hamba dengan Tuhan. Itulah yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Maka dia mengatakan ana Allah, ingsun Allah, kan gawat begitu. Aku Allah, kalau bahasa Sundanya apa tuh? Abdi. Lah kan lucu, abdi Allah kan. Udah abdi Allah. Hebat itu orang Sunda yang bikin bahasanya tuh. Kayaknya abdi itu bahasa Sunda yang sudah diislamkan. Karena kalau ingsun, aku Jalal. Tapi kalau orang Sunda bilang aku abdi. Abdi bahasa Arab artinya apa? Hamba. Oh, jangan-jangan wali kutubnya orang Sunda ini lebih mengerikan ini. Semoga Allah berkahi pendahulu-pendahulu kita, tetua kita. Kita doakan negeri ini sedang ribut-ribut ya. Sedang ada aspirasi. Ini sunnatullah dan hukum normal. Kalau ada negeri demokrasi mesti ada demo. Jadi kalau negeri nggak ada demo berarti bukan demokrasi, demokrasi. Cuma kita doakan semoga yang menyampaikan aspirasi mampu menahan amarahnya. Jangan tunjukkan amarah emosi, ya, amarah bisu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani nafs sibaiyah, jiwa binatang buas. Kita semua punya itu, ya. Kita doakan mereka semua menjadi insan akil, manusia berakal, baik yang demo ataupun para aparatnya ataupun wakil rakyatnya. Ya, semoga semua Allah ilhamkan kebaikan-kebaikan ya. Semoga ini berlalu, negara tambah baik, rakyatnya sejahtera, pemimpinnya mendengarkan kata-kata rakyatnya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi foto boleh juga diartikan kun gaib. Jika betul para aulia itu ada hari ini, kita boleh jumpa. Cuma kalau ingin melihat bulan pakai mata, betul nggak? Kalau ingin melihat hati pakai hati. Kalau sekarang Abah itu dimensinya jasad, alam nyata atau ruh. Maka kalau belum menggaibkan pandangan zahir ini, kita tidak akan jumpa beliau. Jadi nggak usah ribut-ribut masalah siapa pelanjut ya. Gaibkan dulu dirimu. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal, yang zahir kan Allah juga, yang batin Allah juga. Kita gaibkan nafsiyah keakuan ini, Allah akan berikan isyarat-isyarat yang kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maqalah al-arba'un wa bisanadina al-mutasil ila al-imam al-qutub ar-rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Qala, ini tema tentang kapankah murid salik masuk kepada wilayah ruhaniyin. Ini kan masih alam syahadah nih, benar nggak? Nah, tubuh kita tercipta dari apa? Dari apa? Tanah. Tanah itu zahir apa batin? Zahir. Setelah ciptakan tubuh ini di kitab Sirrul Asrar ya, diciptakan tubuh ini dari tanah, dari air, dari api, dari udara. Udah jadi nih, tubuh udah jadi. Apakah Allah suruh malaikat sujud? Kapan disuruh sujud? Nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan kepada tubuh tersebut roh dari nafasku. Baru malaikat sujud. Malaikat sujud ke Nabi Adam.
malaikat selawat ke Nabi Adam, mana yang lebih tinggi? Waduh. Malaikat sujud ke Nabi Adam. Ini pertanyaan saya salah mungkin. Malaikat selawat ke Nabi Muhammad. Amal malaikat mana yang paling tinggi? Ya iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang sujud ke Nabi Adam, ternyata sujud itu ritual ibadah, tidak lebih tinggi daripada ritual makrifat. Ritual makrifat namanya sholawat. Maka siapa yang berzikir isim zat, isim jalalah, tidak ditutup dengan sholawat, pasti terbakar dia. Makanya kalau coba lihat, ikhwan nih sudah baiat, sudah talqin, tapi kok tambah emosi, kok merasa paling suci, karena dia zikirnya kebanyakan, sholawatnya kurang. 18.000 tahun zikir tidak pernah sholawat, makanya dia sombong. Nyambung? Connect? Nah, Allah tiupkan ruh. Ruh itu ditiupkan dari rohku. Rohku itu dalam ilmu hakikat yang dibuka Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut Abur Ruh. Abur Ruh itu Ahmad, ayahanda ruh atau ummur ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ruh kita ini semua adalah pecahan atau turunan dari ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tua Nabi Adam pada Nabi Muhammad secara rohani. Rohnya. Kalau tubuhnya tetap Nabi Adam, jangan salah ya. Kalau rohnya, maka dalam semua kitab Maulid Sayyidina Muhammad disebut Al-Ab Al-Akbar, Al-Ab Al-A'zam. Ya, seorang sahabat ya namanya siapa? Kutham, siapa namanya? Ditanya. Beliau ini lahir sebelum Nabi 5 tahun. Jadi dia menyaksikan waktu Abrahah masuk ke Mekah. Sahabat ini, hadis Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Apa pertanyaannya? A'anta akbar am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau lebih akbar. Apa terjemahan akbar? Ada namanya Bang Akbar di sini? Ada namanya Akbar? Ikut demo ya? Nggak apa-apa. Yang penting sampaikan aspirasinya ya. Akbar. Apa arti akbar? Besar. Apalagi? Tua. Yang paling tepat akbar itu tua kalau untuk manusia. Ya, kalau bukan akbar ukuran badan, bukan. Jadi sahabat lain nanya, engkau lebih tua dari Muhammad atau siapa? Jawaban beliau apa? Adapun lahir, aku lebih dulu. Tapi kalau tua, Muhammad SAW lebih tua dariku. Fa Rasulullah SAW akbar minni. Itu sahabat mengerti ilmu ma'rifat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke kitabnya, kayaknya udah gak sabar nih ya. Beliau mengatakan, mata yasihhu lisalik, kapan seorang murid, seorang salik sah, boleh, pantas, ayyakuna adalah ia ada menjadi fi zomratir rohaniyin, masuk ke golongan ahli-ahli rohani. Jadi kita ini sekarang namanya basyariyin insaniyin, manusia fisik. Manusia fisik persis seperti binatang ternak, bedanya ada akal. Persis seperti binatang buas, bedanya ada akal. Itu aja bedanya. Hewan kawin, kita kawin, benar gak? Hewan makan, kita makan. Hewan marah, berebut makanan. Orang juga manusia berebut makanan, sama. Apa yang bedakan? Cuma akal. Atau boleh disebut insan aqil. Itu level 1. Di bawahnya itu hewan. Ulaika kal an'am, itu gak masuk. Manusia terendah yang paling baik namanya insan aqil, manusia berakal. Yang kedua,
insan ruhaniyin. Manusia ruhani. Kata guru saya, haza bidayatul walayah. Inilah awal seseorang murid menjadi murad, itulah awal kewalian. Semoga Allah jadikan kita wali-walinya. Karena di dunia ini dua aja, kalau nggak wali Allah, wali setan. Bukan wali murid, nggak masuk. Wali kelas nggak masuk. Wali kota nggak masuk. Wali Allah, wali setan. Ada orang yang mengkritisi itu sufi, tapi dalam bab ini dia ada benernya. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah, yang jadi kiblat saudara kita Wahabi Salafi. Dia nulis kitab bagus sekali, judulnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Rahman, wali Allah, dan wali syaitan. Jadi wali dua aja. Semua mukmin wali Allah, tapi wali am. Kapan seorang mukmin menjadi wali khas yang disebut ruhaniyin? Ini beliau lagi mau buka. Mau? Semoga kita Allah izinkan memahami kitab ini ya. Ini kitab wali kutub soalnya. Kalau kita nggak nyampe pemahamannya, ya makanya dari tadi tawasul. Kata Syekh Qadirun Yahya, ya. Syekh Qadir Yahya ini namanya Qadirun, tapi tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah, bukan Qadiriyah. Kata beliau, kalau ingin memahami sesuatu, koneksi sesuatu, ya engkau bertawasul lalu zikir dengan zikir dia, maka frekuensi rohaninya nanti Allah samakan sealur, baru kita bisa bicara seperti yang dia bicarakan. Itu sebabnya saya puter-puter dari tadi solawat, Fatihah, judul kitab, itu lagi nyari momen ini. Lagi buka kartu. Nah, sebelum masuk ke isi kitab intinya, ada yang ketinggalan. Nama Syekh Abdul Qadir Jilani, nama jasadnya Abdul Qadir Jilani, tapi nama gelar-gelar kewaliannya yang disebut Asmaul Murad. Seperti disebutkan di dalam kitab Ghunyah bagian tasawuf, murid jika sukses melawan nafsiyahnya, keakuannya, egonya, Allah ganti dirinya dari zulmaniyah jadi nuraniyah, maka dia Allah beri gelar dengan gelar yang sebanyak-banyaknya, hanya Allah yang tahu. Nama dengan nama yang sebanyak-banyaknya Allah yang tahu. Bi asma'i la ya'lamuha illallah. Itu dikumpulkan oleh seorang. Ini aneh, apakah dia mursyid perempuan atau tidak, tapi di daerah Aljazair. Namanya Faqihah Al-Qadiri. Dr. Faqihah Al-Qadiri. Dia mengijazahkan aurat Qadiri, tapi bukan sebagai mursyid, yang mursyid suaminya. Dia menulis kitab kumpulan aurat Qadiriyah. Sebelum itu dia menulis asma Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu, sekitar 100-an mungkin lebih, dan nama-nama ini masuk Fathur Rabbani, Kutub Rabbani, Kutubul Alamin, Sirrul Asrar, Futuhul Ghaib, itu semua nama beliau. Dan dengar-dengar ada orang Sunda, wallahu alam masih hidup atau tidak, dia setiap hari memfatihahkan, mentawasuli Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu per nama. Ya, saya lupa itu orang di Tasik apa di Garut. Mungkin itu kali rahasianya tanah Pajajaran ini ya. Wallahu alam bissawab. Siapa tahu beliau dulu kan. Baik, kita baca qala radhiyallahu taala anhu. Waduh, enggak bawa kacamata nih. La tatma, jangan kamu berharap sama sekali an tadkhula fi zumratir rahaniyin hatta tu'adiya jumlatak. Engkau berharap menjadi makhluk rohaniyin, menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah, gitu bahasa kasarnya. Hatta tu'adiya jumlatak, sehingga kamu memusuhi dirimu yang zahir ini semuanya, melawan dirimu yang nafsiyah ini, yang ego ini semuanya,
mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa tubayina jami'al jawarih wal a'dha. Lalu engkau ngambil jarak dari keinginan-keinginan rendah daripada anggota-anggota tubuhmu. Kalau perut lagi bunyi, pengennya apa? Makan. Ingatnya makan gitu ya. Gitu. Kalau lagi rindu, pengen ketemu gitu ya. Kalau ngantuk, itu paling disuka itu ya. Baru zikir la ilaha illallah. Hilang. Taunya sudah tawajuh. Sudah salawat Hashimi dia sadarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi masih mending. Kenapa masih mending? Dia tertidur waktu tahlil. Ada yang tertidurnya sebelum tahlil, itu yang berat ya. Jadi ini kabar gembira yang tertidur lagi tahlil. Insyaallah husnul khotimah. Serius. Syekh Rajab Dib An-Naqsyabandi, Mursyid Naqsyabandi Allah yarham, meninggal waktu 2016 atau 17. Beliau mengatakan ada satu nikmat namanya an-naum fi dzikr. Wah. Tidur di dalam ya nanti, tapi itu rahasia bapak-bapak kalau lagi khotbah. Kalau ada khotbah Jumat, bapak-bapak pakai ilmu itu semua. Rahasia kita Pak ya. Berangkat dari rumah kayaknya soleh, istrinya bilang, "Aduh soleh bener suamiku." Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai azan, innal hamdalillah, dia baca bismikallahumma ahya wa amut. Ya itu gawat, itu susah tuh, nggak tahu husnul khotimah apa enggak itu. Jadi tertidur dalam zikir tuh nikmat. Waktunya dipendekin Allah. Kenapa orang bisa tertidur? Karena gelombang otak dia melambat, tenang. Ketenangan itu yang buat dia tertidur. Makanya dulu guru kami, mursyid kami melarang bangunin orang lagi tertidur lagi zikir, kecuali jam sholat. Ya, tapi yang mengganggu itu ada bunyi huruf zo-nya. Zikir baru itu. Apa kata beliau? Kamu ngantuk, kami malas. Jangan diikutin, lanjutin zikirnya. Lagi mau zikir, pengen rebahan. Lagi mau zikir, pengen ngerokok, pengen mau buka handphone. Itu taruh semua. Itu yang disebut tubayin jami'al jawari wal a'dha. Dunia nyata ini mesti kita talak dulu sebentar. Ditalak dulu sebentar baru dia bisa menjadi ruhaniyun. Ya. Orang mati punya mata enggak? Tapi dia memandang. Kenapa dia mati tidak bisa memandang? Karena yang memandang bukan mata. Siapa yang memandang? Ruh. Jadi jangan khawatir kalau nggak buka handphone, kalau matanya ditutup. Allah nanti aktifkan mata yang sebenarnya mata disebut basirah, ainul basirah. Percayalah itu. Kapan? Maharnya adalah ini. Kurangi tidurnya ini, kurangi tidurnya mata, engkau diberi ketajaman ainul basirah. Itu sudah mujarrabat kubra, dilakukan oleh semua aulia dari masa ke masa dan terbukti sampai hari ini. Maka nggak ada mursyid yang saya kenal tidurnya itu jam 9 tuh nggak ada. Bangunnya jam 6 tuh nggak ada itu ya. Nggak ada begitu. Mereka rata-rata tidurnya ya di atas jam 12. Ya, kadang bablas sampai subuh. Biasa aja tegar. Kenapa? Gelombang otaknya sudah tenang dengan nama Allah Subhanahu. Jadi orang-orang yang sudah tenang dengan zikrullah, kenapa mereka kurang tidur?
Tidur itu gunanya supaya mendapatkan ketenangan otak, lalu otak kita melakukan restorasi. Para aulia itu kenapa hafalannya nggak hilang-hilang walaupun badannya melemah? Karena dia melakukan restorasi setiap kali zikir. Kalau ikhwan TKN melakukan itu ba'da sholat, berarti antum melakukan itu 5 kali sehari minimal. Syukur-syukur ditambahin pas manaqib, pas khataman, itu berapa kali itu? Jadi tubuh kita akan melemah, tapi kesadaran rohani tidak akan melemah, ya. Wa tanfarida an wujudika wa harakatika wa sakanatika wa sam'ika wa basarika wa kalamika wa batshika wa titiknya kelihatan satu. Wa sa'yika wa amalika wa aqlik. Wah, ini tips supaya kalau zikir pikirannya nggak banyak. Sekarang mata kita tambah jauh karena ada namanya smartphone, betul nggak? Jadi sekarang kita duduk di sini kita bisa lihat Paris, Jakarta, kan kasaf semua tuh, betul ya? Ngeri orang hari ini, ahlul kasyaf. Tapi thariqahnya al-YouTubiyah, wa Instagramiyah. Itu fatihahnya gimana itu, Ustaz? Ila hadrati Syekh. Nah, nggak bisa, nggak masuk, namanya nggak masuk. Ya, Syekh Google nggak masuk. Nama syayatin itu. Dulu di masa beliau ada handphone nggak? Nggak ada. Ada TV? Nggak ada. Saya masih ingat dulu yang mentalkinkan saya thariqat Qadiriyah pertama kali di Sumatera Barat, namanya Abuya Hasan Basri. Beliau umur saya masih 11 tahun. Ya, alhamdulillah umur 11 tahun teman-teman asik main kelereng gundu. Kita main gundu kolbu. Alhamdulillah, tembakin terus sama guru. Alhamdulillah. Kata beliau, dulu kita kan TV. Ada yang nonton Satria Baja Hitam enggak dulu? 212? Iya betul ya? Wiro Gila. Wiro Sableng. Apa si buta? Ternyata kita seumuran semua. Ternyata aku gak kesepian di sini ya. Ada orang seumuran kita di sini. Kata guru kita dulu apa? Sekarang guru-guru ini, murid-murid ini sudah digantikan oleh guru kotak katanya. Saya bingung, guru kotak itu apaan? Ternyata TV. Tapi beliau ngomong dulu, nanti guru kalian lebih kecil dari ini. Bisa dibawa kemana-mana. Kita nggak ngerti kan, belum tahu ada handphone saat itu. Kejadian hari ini. Jadi aulia Allah itu karena dia dengan ainul basirah, pandangannya itu diperpanjang, melihat sesuatu sebelum terjadi. Ya, semoga para guru kita Allah berkahi ilmu-ilmunya, Allah cahayai kuburan-kuburannya, amin ya rabbal, sehingga al-madad mengalir terus kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kata beliau, hendaklah engkau tanfarid, engkau memisahkan diri, ya, atau infirat, ya, keluar dari wujudmu. Jangan merasa wujud. Jadi kalau nggak disapa orang, nggak diharga orang, ya sudah. Kita ini wujudnya mumkinul wujud dalam akidah Ahlussunnah. Apa arti mumkinul wujud? Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Pada dasarnya kita tidak ada wujud. Lalu Allah wujudkan dengan kudrat iradatnya, kalamnya kun, maka kita menjadi ada, fayakun. Berarti al-aslu fina khair mawjud. Kita awalnya tidak ada. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, lalu diulang oleh Ibnu Ta'ilah Sakandari. Apa kata mereka semua? Wujuduka dzanbun la yuqasu alaih. Engkau merasa dirimu berwujud, kamu punya nasab, kamu punya jabatan, kamu punya gelar wakil ini, wakil itu, kamu dapat sanad ini, sanad itu, ijazah ini, ijazah itu, mimpin majelis ini, majelis itu, jabatan, semua itu zanbun. Itu dosa. Merasa sedikit saja dosa. Ini yang dosa yang gak disadari. Itu yang mesti diulang-ulang di istighfar kita harusnya. Wujuduka dzanbun
la yuqasu alaih. Itu tidak dapat dikiaskan saking dosanya besar. Yang boleh wujud itu hanya Allah, wajibul, maka kita ini mumkinul wujud, hanya diwujudkan. Maka merasa diri ini wujud boleh dengan satu syarat, bahwa wujudnya adalah limpahan dari yang maha wujud, baru boleh. Orang yang merasa wujudnya limpahan dari Allah, wajibul wujud, baru itu wujuduka thawabun wa nurun. Wujudmu adalah pahala, derajat dan nur. Hujan lagi. Alhamdulillah ya. Apa-apakah? Oke. Nah, kalau nanti basah nanti biar saya ke depan dikit biar kena basah juga. Kalau itu buka dulu ini. Waharokatika, keluarlah dari gerakmu, jangan merasa punya jasa. Saya yakin pergerakan yang sudah diwariskan beliau ini sudah banyak yang punya dedikasi dan jasa, betul nggak? Tolong jangan merasa punya jasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, diulang lagi oleh Ibnu Athaillah, tanda-tanda orang diterima jasanya, dia merasa tidak berjasa. Ada musyuhudil amal, dia tidak memandang dia berjasa. Jangan ngomong aku ini sudah jadi sesepuh majelis sekian tahun, jangan ngomong begitu. Ada sedikit bahasa begitu, Anda kecewa. Hati mulai sakit, perpecahan mulai semua. Kita lagi jalan nih, kan di baju kita kan nggak ada tulisan kan, fulan pengurus 15 tahun, nggak ada kan? Jadi kalau orang nggak kenal sama kita kan nggak apa-apa. Orang ketemu kita dia nggak salaman, dia nggak tahu ini orang baru datang, nggak ngargain kita. Bukan dia nggak ngargain, dia tidak kenal kamu. Rasulullah itu kalau jumpa, jangankan pejabat penguasa, jumpa Arab Badui nyapa duluan. Ini baru berkhidmat berapa tahun udah pengen disapa duluan. Nabi ketemu Arab Badui tidak terdidik. Apa kata Nabi? Wahai saudaraku, ya, malah ditawarin macam-macam. Nih, kamu mau makan apa? Malah kemudian Nabi nanya, kamu percaya nggak aku Rasulullah? Si Arab Badui lihat, kalau pohon itu bisa kamu pindahin ke sini, aku percaya kamu Rasulullah. Betulan Nabi panggil pohonnya, karena pohon itu baca salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Lalu itu pohon tidak punya kaki, boleh jalan kaki. Sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari merasa berjasa. Wasakanatika, keluar dari zona aman. Ngantuk tidur kurangi, makan lapar makan kurangi makannya. Ini kalau ingin bagus qiyamul lail mujahadah, kurangi makan nasi. Ya, nanti kalau bikin mujahadah kurangi porsi nasi, karena nasi itu karbo, isinya gula. Itu yang bikin darah kita beku, kita jadi ngantuk, males-malesan. Akhirnya baru zikir sebentar udah pengen ke belakang, pengen buang air kecil, ya. Jadi siapapun yang punya tugas bikin khataman, kalau bisa banyakin yang nabati yang lain, direbus-rebus, ya. Tapi yang rebusnya cari dulu, jangan yang bikin kentutnya besar. Jadi nabat ini tidak semuanya juga aman untuk para ahli wirid. Dulu sebelum Greek namanya Pitagoras. Pitagoras ini pengikut Nabi Sulaiman. Dia melarang muridnya makan hewan, tapi tidak hanya hewan, nabati yang bersifat kacang-kacangan. Kenapa? Kacang-kacangan bikin gas perut dan gas kentut. Jadi baru aja duduk ada sesuatu yang bergerak, akhirnya batal. Ya, kurang itu. Terus bagusnya apa? Kalau kata orang Jawa, tirakat mutih. Mutih itu bukan makan nasi, tapi ngerowot. Pernah dengar ngerowot nggak? Makan jagung. Cuma tradisi ini sudah mulai berkurang semenjak Soeharto mensosialisasikan swasembada beras. Ini sayang sekali. Ya, guru-guru mulia makan itu syarat aja, makan dikit sudah kenyang dia.
karena dia sudah kenyang dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Indonesia katanya kalau nggak makan nasi nggak makan. Berarti guruku bukan orang Indonesia dong. Sembarangan. Enggak, jangan ngomong begitu, itu image yang buruk. Ya, kaidah buruk yang kita buat. Jadi keluar dari zona aman dan zona nyaman. Kalau ingin jadi rohaniun, musim-musim begini kita ingin membahagiakan pesantren, guru kita, keluarga guru kita, kan pengennya di rumah aja hujan-hujan begini, benar gak? Tapi rohani maunya dia mendengarkan ilmu. Kalau badan inginnya rebahan, betul gak? Tapi tenang, sekali rohani mendengarkan ilmu, badan yang ngantuk, badan yang kaslan, pemalas langsung hilang. Ya, ini tips pengen cepat jadi. Nggak kuat zikir kan, nggak kuat tirakatan kholwat, nggak kuat suluk 40 hari, udah ngaji ma'rifat, buka kitab ngaji, buka kitab ngaji. Ini tips dari guru saya, kata kamu kuat nggak kholwat lagi kayak dulu masih muda? Bukannya aku masih muda ya? Ternyata guru kita udah ngaku kita udah tua. Kalau 40 hari lagi kayaknya nggak deh. Kata beliau, afdalu dzikri kan la ilaha illallah. Tapi awaluddin apa? Awaluddin, coba sebelum la ilallah fa'lam annahu, fa'lam itu awaluddin ma'rifah, fa'lam maka berilmulah, ilmuilah, ketahuilah, ma'rifatilah annahu bahwasanya dia Allah bersifat 20, mustahil 20 dan segala macam kemarifatan, baru la ilaha illallah, begitu. Jadi kalimat annahu, hu di situ, itulah ilmu akidah, ilmu tauhid. Ma'rifat annahu. Kata Imam Bukhari, al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu dulu baru baca la ilaha illallah. Jadi mohon maaf, kenapa ada ikhwan, akhwat kita, para salik tidak menikmati zikir kecuali hanya berjamaah? Karena dia kurang mengilmuinya. Dia nangis kalau ngeliat orang nangis, dia kencang suaranya kalau kencang suaranya. Kalau ilmu permanen, ilmu permanen. Kata Imam Abu Talib Al-Makki, al-ilmu kutul qulubi war-ruh. Ilmu itu, makrifat itu makanannya kolbu dan ruh. Kalau zikir ada yang masuk ke badan, ada yang masuk ke ruh, ada yang masuk ke akal, ke nafs, jiwa, ada yang ke kolbu, baru ada yang ke sir, macam-macam. Tapi kalau al-ilmu langsung kepada ruh dia. Ya. Kalau kita duduk zikir 15 menit udah mulai nguap kan? Gitu ya. Kaki mulai kesemutan. Coba dari tadi kesemutan nggak kakinya? Nguap nggak? Paling 1-2. Kenapa? Ruhnya jaga. Ruhnya. Jadi kalau kita sibuk ngaji, orang kakak debat, ya siapa lagi mursyid berikut, ngaji aja buka kitab, ya sampai mati kita menjadi muta'alim, orang yang ngaji jadi santri, salik yang muta'alim, jangan hanya salik yang abid. Kata Nabi apa? Orang tidur alim lebih ditakuti syaitan daripada orang abid jahil. Hadis Ibnu Majah, hadisnya Hasan. Pilih mana? Pasti pilih tidur. Pilih tidur? Saya mau tanya, kalau orang tidur ilmunya hilang nggak? Bangun tidur dia amnesia nggak? Kalau orang ahli ibadah tapi jahil tidur, dia bisa sholat nggak? Orang jahil tidur, nyambung? Dihitungnya tidur apa ibadah? Tidur. Kalau dia bangun tidur, dapat pahala nggak tidurnya? Orang alim tidur bukan untuk tidur. Orang alim tidur karena dia mau ngajar lagi, dia merehat. Imam Syazili ngomong gini ke muridnya, wahai muridku, aku mau wiridan.
Muridnya bingung, mau wiridan tapi ngambil bantal. Jangan cobain ya. Ini wali kutub boleh begitu. Kalau kita kan wali murid, kan sepakat kan wali murid tadi. Beliau malah tidur, muridnya mulai ragu, tapi tidak syak. Syak dalam artian meragukan kewaliannya, meragukan perbuatannya. Ini hati-hati. Murid yang khidmat, ujiannya lebih berat daripada murid yang ngambil zikir ijazah. Lebih berat. Kenapa? Murid yang khidmat melihat hari-hari guru. Mampukah dia memilah gurunya sebagai manusia, gurunya sebagai wali Allah? Beda. Nabi Muhammad pernah sakit? Pernah, sebentar. Nabi Muhammad pernah lelah? Lelah. Manusia, tidur. Nikah, cerai, punya anak, begitu. Bekerja, begitu Nabi. Manusia. Apalagi guru kita. Maka jangan mengkultuskan guru di atas sisi manusiawi. Dia sakit mah sakit aja. Ya. Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat. Meninggalnya ditusuk, meninggal. Utsman doa minta selamat, matinya dibunuh. Ali lebih tragis lagi. Jika Sayyidina Utsman lagi baca Quran, Sayyidina Ali lagi mimpin sholat subuh, ditusuk dari belakang oleh Ibnu Muljam. Padahal mereka semua berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya. Jadi doa kita bukan untuk ngatur-ngatur Allah. Doa kita hanya kehambaan, bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar dari zona aman. Yang berikut, keluarlah dari sam'ika, dari pendengaran zahirmu. Ini yang disebut mematikan diri sebelum mati. Pandanganmu, maka mata dipejam, telinga ditulikan. Wa kalamika, lidahnya dikunci, benar nggak? Gimana cara kunci lidah? Dilipat ke atas, itu apa namanya? Itu kalau orang ahli Quran disebut titik makharijul huruf. Kalau dikunci di situ semua huruf terkunci. Ya, semua huruf terkunci. Coba 1 2 3. Pasti langsung zikir. Itu tombol zikir khafi. Ini rahasia sebenarnya yang sudah nggak rahasia lagi. Karena sudah banyak orang di YouTube bahas tentang titik. Cuma nggak ada yang bilang itu tombol. Baru malam ini. Itu titik, dia tombol ke otak, kalau dia tuk, langsung zikir kolbu jalan. Coba 1 2 3, kunci lidah. Tuh langsung hidupkan zikir Allah-Allahnya. Yang berzikir itu, itulah diri kita yang sebenarnya. Oke? Dia tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Yang tahu adalah sir kita dan Allah pemilik asrar, maka disebut dia sirrul asrar. Waduh, hujannya tambah syahdu nih. Ya katanya suruh keluar dari kenyamanan ya. Ya udah kita lanjut kalau begitu. Wabat nikah. Wabat shika wasa'ika. Kerasmu dengan batas ini, kekuatan tangan memukul, maksudnya keluarlah dari emosimu. Wasa'ika, keluarlah dari masa berjasamu. Wa amalika wa aklik, keluarlah dari merasa beramal. Keluarlah dari merasa aklika, merasa pintar. Jadi mohon maaf, kalau ada doktor, profesor ngambil talqin merasa dirinya dokter, zikirnya tembus nggak? Dia menikmati talqin nggak? Pasti tidak. Berarti dia belum masuk satu bab sebelum talqin, yaitu taubat. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu mengatakan di Sirrul Asrar, pintu pembuka ini, futuh ini adalah pertama taubat nasuha, taubat dari merasa berakal, berilmu. Jadi siapa saja di antara kita yang kok zikirku gak berasa ya, taubat dari merasa berilmu. Pasti. Kenapa? Depannya fa'lam. Fa'lam itu tanggalkan ilmumu, masuk kepada ilmu Allah. Baru ngerasa lazzatul ilm. Dan lazzatul ilm, lezatnya ilmu mengenal Allah itu lebih lezat dari orang menikah malam pertama.
Serius. Orang malam pertama paling 1 jam, 2 jam udah capek. Kalau lezatnya makrifat ilmu, orang bisa mulai dari ba'da isya sampai subuh nggak berhenti ngaji. Itu kami buktikan. Habis subuh lanjut lagi ngaji sampai siang. Habis itu lanjut lagi sampai sore. Lezatnya lebih asik daripada kita cinta-cintaan secara zahir. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa jami' ma kana minka qabla wujudir ruh fika wa ma awjada fika ba'da nafikhir ruh li'anna jami' dhalika hijabuka an rabbika azza wa jal. Keluarlah dari semua yang ada pada dirimu sebelum ditiupkan ruh pada dirimu. Tubuh ini dalam surat Shad ayat 72 dikatakan, inni khaliqun basharan mintin, aku ciptakan manusia dari tanah. Nah, tanah ini yang jadi hijab. Ini yang jadi hijab. Ini dari tanah apa dari emas? Dari tanah. Tanahnya apa? Tanah sengketa. Apa tanah liat? Enggak, kita bukan dari tanah, kita dari saripati. Yang dari tanah hanya Nabi Adam. Mintin itu Nabi Adam. Kalau kita min sulalatin mintin, itu bedanya. Yang dari tulang rusuk hanya Sayyidah Hawa. Kalau teteh-teteh ini yang gelis-gelis ini mau nggak disebut dari tulang rusuk? Bukan. Sama dengan kami, dari saripati tanah. Bukan dari tulang rusuk ya. Yang dari tulang rusuk hanya Sayyidah Hawa. Ini ajaran baru? Enggak, ini ajaran lama. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut, apa kata beliau? Li'anna jami' dzalika hijabuka an rabbik. Tubuhmu ini, nafsiyahmu ini, akalmu ini, pendengaranmu ini, semua itu, kenyamananmu, kemalasanmu, itu adalah hijab tirai penghalangmu memandang Allah. Fa'idha sirta ruhan munfaridah sirra sir ghaibal ghaib mubayinan li asya' fi sirrika muttakhidan lil kul aduwan wa hijaban wa zulmah. Ya, kalau engkau sudah menjadi ruhan, ruh yang terlepas dari yang tadi-tadi, ya, maka engkau akan masuk kepada ranah disebut sirru sir. Apa beda sirru sir dengan sir? Sir itu rahasia. Sirru sir, rahasia di balik rahasia. Ada lagi sirrul asrar, beda lagi. Nah, itu kembali aja ke kitab Sirrul Asrar, nanti paham ya. Kita baca lagi kitab berikutnya sedikit lagi, paragraf sedikit lagi. Panjang kali nih. Kita ambil yang pendek ya. Kita ambil yang pendek. Faj'al anta jumlataka wa ajza'aka asnaman ma'asairil khalq. Anggaplah dirimu ini, anggota tubuhmu, perangkat-perangkatmu berhala selain Allah. Berarti kalau berhala, sekali kita kasih perhatian, kita syirik khafi. Syirik khafi. Jadi syirik khafi ini tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi mengeluarkan diri dari zumratir ruhaniyin, ya, golongan ruhani. Lalu beliau mengatakan, fala tuti' syai'an min dzalik. Semua organ lembaga-lembaga dirimu yang tadi, pendengaranmu, penglihatanmu, perutmu, emosimu, syahwatmu, jangan pernah ikuti sama sekali. Mungkin nggak ngerjain begini tanpa mursyid. Jadi ngerjain begini mesti ada mursyid. Kalau nggak lama-lama jadi bullshit. Sudah banyak ya yang datang ke kita jadi Imam Mahdi. Jadi kalau kita tulis tuh daftar Imam Mahdi yang datang ke Ribat itu sudah 20 lebih. Yang lucunya ada Imam Mahdi perempuan. Loh, Imam Mahdi kan laki-laki, imam kan? Harusnya Mahdiyah toh. Yang paling mengerikan teh,
ada datang ke kita terus bilang, kamu adalah suami sejatiku, wahai pangeranku Mahdiku. Loh, aku diangkat jadi Imam Mahdi. Kalau kita diangkat jadi Imam Mahdi, dia siapa? Kalau ada orang angkat Imam Mahdi, berarti dia lebih tinggi dari Imam Mahdi dong. Perempuan lagi, mengerikan. Itu namanya cinta bermodus kemahdian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita yang tadi takjub sama cantiknya, jadi ngeri, jadi takut. Pandangan pertama nih, Bun, cantik kali nih. Tapi kalau udah denger dia ngomong, kabur. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu beliau mengatakan, ini yang paling inti. Fala tuti' syai'an min dzalika wa la tattabi'hu jumlatan. Karena pangersa Abah sudah mengurai khalwat suluk menjadi amalan ba'da salat, maka semua ikhwan, akhwat, TKN adalah pengamal suluk khalwat yaumiyan, hari-harian, yaitu setiap ba'da salat. Ya, mirip dengan guru saya dulu yang mentalkin tarekat Qadiriyah Samaniyah. Kata beliau, suluknya kita bukan di gunung, bukan di kelambu, kata beliau dulu, tapi setiap ba'da salat lalu bergabung dengan ramainya orang, al khalwah fi jalwah, berkhalwat bersama Allah di keramaian makhluk. Itu bahasa beliau. Sepertinya itu manhajnya pangersa Abah, ya. Jika engkau melakukan melawan nafsiyah dirimu yang tadi tuh, mata pengen tidur. Kalau zaman sekarang lain, mata ingin melirik ke dia, lirik nggak? Nah, maunya nggak? Maunya mata ngelirik yang bening-bening ya? Aqua. Mata maunya melihat yang buka aurat. Kalau kita manjakan, ini syaitan bicara nih. Hadisnya dhaif, dipakai orang untuk hal yang benar. Lakan nazratul ula, bagimu pandangan pertama. Ada kan hadisnya? Hadisnya dhaif. Jadi pandangan pertamanya lama-lamain tat gitu kata orang ke kita. Jadi kalau mata ini ingin melirik sesuatu yang Allah tidak izinkan meliriknya, lawan dia. Setiap kali orang menahan untuk melihat yang haram dari mata ini, Allah buka pandangan basirahnya. Kurangi dengan aib orang, gosipin wakil talkin fulan. Kan ada juga fulan yang begitu kan, yang kayak tadi. Nggak usah dibicarain, udah jelas salah kok. Ini namanya apa? Mematikan telinga. Barulah Allah kasih pendengaran batin, baru bisa mendengar. Kalau ziarah ke pangarsa Abah, insya Allah bisa dengar isyarat. Dan itu bukan syaitan, bukan halu. Kenapa? Karena ininya sudah bersih, nggak ada nodanya. Mohon maaf, kalau kita taruh sesuatu di sini, atau mohon maaf yang nggak pernah bersihin telinganya berbulan-bulan, itu kalau ngomong kita harus agak teriak-teriak dikit kan. Sebenarnya Abah itu kalau ada orang ziarah atau orang Fatihah, itu belum berkalam sesuatu. Apalagi di malam-malam Jumat, itu wali-wali Allah, bahkan orang mukmin biasa, mereka dapat izin berkumpul. Seperti disebutkan dalam kitab Ar-Ruh. Kalau wali Allah bebas, karena wali ini di atas syuhada. Syuhada ahya'un inna rabbihim, hidup di hadapan, di sisi Allah. Kalau wali di atas itu, maka wali kita Fatihain nyampe, hadir dia. Dan dia pasti berkalam. Apa kalamnya? Istaqim, istiqomahlah nak, ya, tubu ilallah, tobat, jangan putus asa, jangan ikut-ikutan ribut, jangan ikut-ikutan dengerin gosip. Kalau gosip orang torikot kan nggak ngurusin yang nggak ngurusin partai, ngurusinnya apa? Ngurusin wakil-wakil. Murid ngomongin guru kan lucu. Kayaknya dia pengen semakom kali. Hati-hati, itu yang membuat zikir khatam manakib menjadi keruh. Sayyidina Abu Hurairah ketika dia bikin majlis setiap malam Jumat, dalam hadis yang sahih disebutkan, hadis Imam Muslim, dia katakan, siapa yang hari ini punya maksiat silaturahimnya diputus,
Ada sahabat bilang, saya wahai Sayyidina Abu Hurairah, kata beliau, ukhruj ya, sil rahimak, sambung dulu silaturahimmu berbalik. Kenapa? Malaikat rahmat tidak jadi turun asbab kamu. Ya. Jadi mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Banyak majelis-majelis zikir, zikir thariqah, zikir sholawat itu rusak keruh karena yang masuk tidak membersihkan lisannya, pendengarannya, pandangannya sebelum masuk. Hati-hati, hati-hati benar. Jadi sudah benar lah, kalau mau masuk kita taubat dulu ya, astaghfirullah. Dan beliau mengatakan ya, kalau engkau tidak mengikuti dirimu yang zahir ini, egomu, nafsumu, fahina idzin tu'min alal asrar wal ulum alladuniyah, ta'man ya, fahina idzin ta'man alal asrar wal ulum alladuniyah ma'as wa gharaibiha. Di saat itulah engkau baru menjadi orang yang aman, amanah untuk menerima rahasia-rahasia Allah. Jadi kalau kita ini suka ngomongin orang, baru dapat rasa sedikit kita ceritain ke orang. Tapi kalau orang yang bisa lisannya dijaga, pendengaran dijaga, dia merasakan suatu, menyaksikan ruh ini hadir, dia nggak perlu cerita ke orang, cukup dia simpan di dalam dirinya. Kalaupun cerita hanya kepada gurunya, bukan cerita ke teman, nanti temannya ngayal, wah kenapa ya dia bisa melihat aku enggak, itu sedih loh ya, betul nggak? Tahu-tahu yang dilihat bukan rohaniyah nuraniyah, tapi ruhaniyah syaitoniyah. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang kalau sudah sampai begini, yaridu ilaika at-takwin, baru kamu dikasih sirkun fayakun. Di saat itu baru terjadi kharqul adat. Ya, karomah-karomah itu mudah kata beliau. Yang paling sulit itu melawan diri. Kalau kharqul adah mudah. Ini contoh, ini bagian penutup ya, bagian penutup. Kita diganggu orang. Ini ahli zikir nih. Pulang khotaman manakib ahli zikir, pulang pakai mobil, di stop orang, ingin dijarah orang. Di saat ingin diganggu orang, datang nih silsilah Syekh Abdul Qadir Jilani, padahal belum tentu beliau. Nawarin, mau nggak kamu itu nggak ganggu kamu aku habisin? Jawabnya gimana? Mau, ya kan? Diganggu sama orang sebelah atau diganggu sama orang sebelahnya lagi zikir, datang makhluk ngomong, kamu diganggu orang itu, maukah kamu aku bantu untuk menghancurkan dia? Pasti bilang iya, karena sudah banyak yang datang ke kita bangga sekali kalau ngomong ini, Ustadz kalau ada orang yang ganggu aku pasti mati. Bangga dia. Ada orang ngaku ya kepada kami nih, Ustaz, saya ini kalau ada yang coba colek-colek saya, masuk ke dalam kalang tanah. Saya nggak ngerti kalang tanah maksudnya apa. Ternyata mati. Ya. Taib, syukuran. Emang kita juga mau habis ngajinya. Jadi dia mengira orang kalau ada yang celaka karena dia, itu karena dia penting. Hati-hati. Itu istidraj. Ada nih mohon maaf karena suka zikir la ilaha illallah, suka khataman, suka manakib, terus ada orang ganggu, tuh coba-coba ganggu ahli manakib, sengsara kan hidupnya, gitu. Orang-orang begini nggak akan diberikan karamat. Karamat tertinggi bukan jalan di atas air, bukan nggak kebakar api, bukan. Mukjizat tertinggi Nabi Ibrahim bukan ketika masuk api nggak terbakar, bukan. Apa mukjizat tertinggi dia? Ditawarin malaikat yang punya sayap 360 kanan 360 kiri, ya Ibrahim, maukah engkau aku hancurkan Namrud? Malaikat siapa itu? Yang punya sayap 300 kanan 300 kiri, malaikat siapa? Jibril.
maukah kamu, ya orang yang melempar kamu ke api ini, aku hancurkan dia, satu tebas habis tuh. Ini mukjizat tertingginya keluar. Bukan dibakar api nggak terbakar, tuh standar itu. Di Banten juga banyak tuh. Saya punya guru debus, pakai tarekat, namanya tarekat Rifaiyah. Tarekat Mutabaroh juga tuh. Cuma di tarekat Mutabaroh sekarang nggak ada tuh latihan debus tuh nggak ada. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Ibrahim, ini maumu apa mau Allah? Ini mauku. Sudah, balik. Yang aku mau hanya Allah. Dari dasar itulah keluar kalimat yang sampai hari ini sakti diurang di Quran. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Di riwayat yang kedua di Sahih Bukhari, hasbunallah wa ni'mal. Itulah mukjizat tertinggi Sayyidina Ibrahim. Saat ada orang bisa dihancurkan cukup dengan kalimat iya, hancur, dia ngancurin. Namrud 400 tahun mengganggu orang beriman, tidak pernah sakit. Orang paling zolim, lebih zolim dari semua pemimpin yang ada di negeri ini. Ketika Nabi Ibrahim ditawarkan bantuan oleh Panglima Langit bernama Jibril, maukah engkau aku hancurkan dia? Mau nggak Jibril? Nggak mau. Tapi kalau hari ini orang digituin gimana? Kalau kira rame-rame begini nih, pasti mau. Inilah perbedaannya orang bertorikoh dengan tidak bertorikoh, ya. Jadi jangan sampai ikhwan torikoh menghadapi kejadian apapun di masa ini pakai perspektif pikiran yang terkontaminasi oleh berita. Kata Nabi, istafti qalbak, tanya kolbumu, jangan berfatwa dengan ini, nanti pakai emosi, ya, nanti pakai emosi. Siapa yang bisa melakukan itu, itulah mukjizat Nabi Ibrahim yang diwariskan ke dia jadi keramat. Kalau di ngomong kun jadi, Pak. Apa kata beliau? Yaridu ilaika takwin wa kharqul adat. Kalau kamu sudah begitu, barulah ini namanya ruh keramat. Datang ilmu takwin kun kepadamu. Kharqul adat, ya. Kharqul adat itu artinya apa? Kejadian yang luar biasa, tidak sesuai dengan hukum tabiinya alam. Air mengalir ke bawah, api membakar. Jalan kalau ke Bandung berapa jam sini? Jalan, bukan naik mobil. Ya, 2 hari dia nyampe 2 langkah. Itu namanya kharqul adat. Maka keramat itu tidak ada yang kharqus syariah, apalagi kharqul akal, tidak melawan hukum akal, apalagi hukum syariat. Keramat itu hanya melawan hukum tabiinya alam. 3 hukum dalam akidah Ahlussunnah, masih ingat? Hukum syara, hukum akal, hukum adi. Betul? Keramat itu hanya berkaitan dengan hukum adi, hukum alam. Maka kalau ada wali merobek hukum syariat, dia wali syaitan. Dia bilang sholat gak wajib, terus dia bisa jalan di atas air, itu wali syaitan. Ya, dia orangnya debus, itu wali syaitan. Kenapa? Dia melanggar hukum syariat. Karena mahar dia bisa mendapatkan kesaktian itu dengan menghina syariat. Ya, fatakuna fi hadhil halah ka'annaka ahyaita ba'dal maut fil akhirah. Inilah yang disebut engkau mati sebelum mati. Tapi ada tambahannya, ahyaita ba'dal maut atau uhyita ba'dal maut fil akhirah. Engkau dihidupkan kembali sebelum dihidupkan di alam akhirat sana.
Saya masih ingat Buya Hamka dulu pernah datang ke sini ya. Buya Hamka dari kampung kami, ayahnya pendiri Muhammadiyah di Sumatera Barat. Beliau, ayahnya ternyata punya ayah lagi, kakeknya Buya Hamka itu mursyid 3 thariqah, Naqsyabandiyah 3 thariqah. Jalurnya ke Said Ahmad Zaini Dahlan, dan juga ada satu lagi Qadiriyah ya, 4 thariqah berarti. Tapi ayah ijazah dia nggak pakai. Dia sibuk mengkritisi para mursyid yang terjebak bid'ah. Ayah dia, Haji Rasul namanya. Maka Buya Hamka tidak sempat mengambil talqin baiat zikir kepada ayahnya, apalagi kakeknya. Kapan dia dapat talqin zikir? Ketika dia jadi ketua MUI di sini, di Indonesia. Maka beliau dikasih tongkat oleh Abah, ya, betul ya, kasih tongkat oleh Abah. Saya dengar dari orang yang thiqah mengatakan, setelah ditalqin oleh Abah, beliau menyebutkan tiadalah Hamka kecuali hampa. Itulah mati sebelum mati, dan dia hidup lagi menjadi orang-orang akhirat yang hidup di dunia. Nah, semoga yang hadir ini adalah makhluk-makhluk akhirat yang hidup di sekarang. Ya, amin. Dan beliau tutup dengan kalimatnya. Ini bukan tutup sih, masih pertengahan, tapi saya tutup di sini ya. Fatakuna kulliyatuka qudratan tasma' billah wa tantiqu billah wa tubsiru billah wa tubshu billah wa tas'a billah wa ta'qilu billah, sampai akhir kitab. Apa kata beliau? Kalau engkau sudah mati sebelum mati, kalau engkau sudah melawan hawa nafsumu dengan sepenuh hati, Allah hidupkan dirimu kembali, tapi pendengaranmu bukan lagi pendengaran nafsiyah, itu sudah pendengaran ruhiyah. Pandanganmu bukan lagi pandangan jasadiyah alam syahadah, pandanganmu sudah pandangan ruhiyah. Jangan bayangkan ruhiyah di sini melihat yang gaib-gaib, hantu, enggak. Kita enggak ada urusan sama jin. Musuh kita bukan jin, bukan genderuwo, bukan kuntilanak. Musuh kita syaitan. Jin kuntilanak bukan syaitan, mereka jin. Syaitan itu musuhnya para nabi, musuhnya para wali. Sedangkan jin ada yang murid, jadi muridnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ikhwan wal akhwat fillah, semua para salik, semoga sedikit membaca kitab ini, bertabarruk, beristifadah dari kitab Wali Kutub Sultanul Aulia Syekhul Masyayikh Al-Ghaus Al-Azam Sayyidina Muhyiddin Ibn Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, menjadi awal kesadaran rohani kita kembali. Dan saya berharap janganlah bicara yang bukan wilayah kita. Jangan bicara lagi siapa pelanjut, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Jangan bentrok lagi, nggak usah konflik dengan yang mengaku mursyid, nggak usah ya. Apalagi yang sudah ngangkat Imam Mahdi, nggak usah, biarin aja deh, udah biarin ya. Alaika nafsak, urus diri sendiri ya. Pakai kalimat tadi, kita nggak usah sibuk dengan orang. Sibuk dengan aib orang berarti lupa dengan aib sendiri. Saya minta ampun kepada Allah kalau saya pernah membicarakan itu. Saya minta ampun kepada Allah kalau pernah memandang remeh siapapun. Dan saya minta ampunkan juga untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa yang kita sengaja, dosa yang kita tidak sengaja. Semoga Allah angkat kita dari darajah salik menjadi rohaniyin, dari murid menjadi murad, jadi pemalas menjadi semangat, nasyat wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-inabah wal istiqamah ala syari'atil gharra, ala syari'atil muhammadiyah wal haqiqah al-ahmadiyah wal ma'rifah al-ahadiyah. Ya Allah, bihaqqil Mustafa, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad SAW, dengan kemuliaan para ahli silsilah tariqah Naqsyabandiyah, ahli tariqah al-Qadiriyah, ahli tariqah, semua ahli tariqah Syaziliyah, Ba'alawiyah, Khalwatiyah, semuanya ya Rabb, bijah wa bihaqqihim istajib da'awatina. Izinkan kami mempunyai 2 hal saja minimal ya Rabb. Al-inabah, ya, kesadaran yang murni, taubat yang nasuha, dan yang kedua al-istiqamah. Istiqamah di jalan Engkau, istiqamah dalam syariat Nabi Muhammad,
istiqamah mengilmui ilmu haqiqah al-ahmadiyah dan ma'rifat al-ahadiyah. Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami ini banyak hijab, banyak dosa, merasa masih berwujud, merasa masih ahli zikir, ahli tariqah. Kadang merasa ini kami tidak merasa bahwa dia telah menyebabkan kami terhijab kepada Engkau. Ya Allah, hadhihi lailah al-mubarakah. Ya Allah, malam yang mulia ini, malam kajian kitab ini, mohon ya Allah angkat hijab-hijab kami, bersihkan kalbu fikiran kami. Terimalah kami menjadi hamba Engkau ruhaniyun. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, Engkau maha tahu kami ini soleh hanya di depan ikhwan yang lain. Engkau maha tahu kami berkhianat kepada Engkau ketika sendiri. Mata kami berkhianat memandangnya haram ketika sepi. Telinga kami khianat ketika kami ketemu orang yang membuka aib teman sendiri. Hati kami apalagi ya Allah penuh banyak maksiat, penuh banyak noda hitam, noda kebencian, iri, dengki dan kesombongan. Ya Allah, bi asma'ikal izam, dengan nama-nama Engkau yang agung, dengan nama Engkau Ismul Jalala, Ismul Zat, Allah, Allah, bi ismul huwiyahu Allah, bi ism Zat ahadiyah, ya Allah, ya Ahad, ya Ahad, bi afdal dzikri la ilaha illallah, fatahhir qulubana amman siwak. Dengan keberkahan semua itu ya Allah, bersihkan kalbu kami dari selain Engkau. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya mahai Allah yang maha membolak-balik hati, Engkau maha tahu kalbu kami keras, kalbu kami susah untuk menikmati zikrullah. Mohon ya Allah berkah Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, Al-Kutub Rabbani, Al-Ghauth As-Samadani, izinkan kami ya Allah menikmati rasa mengenal Engkau, menikmati rasa munajat kepada Engkau, menikmati nikmatnya berzikir kepada Engkau. Sebagaimana Engkau mengatakan wa zikir paling nikmat adalah la ilaha illallah, faj'alha ya Allah zinata hayati, faj'alha ya Allah khitama mauti. Ya Allah, jadikan zikir la ilaha illallah sebagai perhiasan hidupku, sebagai penutup hayatku. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi negeri kami, berkahi rakyat kami, bantulah rakyat kami, beri hidayahlah para pemimpin kami, jagalah guru-guru kami. Rabbana ya Rabbana alaika wa ilaika kulluhu, amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdu rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita salawat Jibril. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Itikadkan Nabi menjawab. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yang kuat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun
أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Amin. Barangkali itu dari Al-Faqir. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi saudara dunia akhirat. Al-mutahabbina fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك